Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat AS Channel, biasa kita menyimak serta melihat pemberitaan terbaru ya. Kita sering di video sebelumnya melihat potensi dan kans kontestasi Pilgub Jakarta. Tetapi sahabat AS Channel, malam hari ini saya akan ajak untuk melihat peluang ya, serta kans bagaimana sengitnya kontestasi di Jawa Barat. Buat warga Jawa Barat, kita akan lihat ya, siapa kira-kira ya yang mempunyai peluang besar ya untuk bisa memenangkan pertarungan Pilkada 2024. Sudah dipastikan ada nama 4 pasangan calon yang sudah resmi bisa berkontestasi di 27 November nanti. Nama siapa aja tentu kita sudah tahu. Namun saya hari ini mau mengajak ya, atau malam hari ini mau melihat ya peluang-peluang dari nama pasangan yang saya dapatkan beritanya, yaitu soal nama atau limpahan suara yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil yang hijrah ke Jakarta. Tentu ya menyisakan pemilihnya. Lantas suaranya itu akan kemana? Ada prediksi yang menarik ya, yang analisis saya seputar sejak ditinggalkannya Ridwan Kamil hijrah ke Jakarta, tentu suaranya kemungkinan akan terbagi kedua nama pasangan calon. Dan tentu kita nanti akan bacakan ya, kita cari referensi dulu, nanti kita akan ulas peluang dan kansnya siapa ya kira-kira di 2024 menjadi Jawa Barat 1. Ini ya survei Pilgub Jawa Barat, indikator ya dari Detik News ya. Jadi setelah Ridwan Kamil ke Jakarta, kemungkinan ya, ini analisis ya, kemungkinan suara Ridwan Kamil akan berpindah ke Deddy Mulyadi dan Muhammad Zaihu. Ini di antara dua nama calon yang pasangan ya. Dan saya coba akan lihat ya, ini ada tulisan dari Lise Sri Rahayu ya, dari Detik News ya. Kita akan lihat ya. Jakarta, hasil survei ya Lembaga Indikator Politik Indonesia di Pilgub Jawa Barat atau Jabar awal September menunjukkan elektabilitas Deddy Mulyadi meningkat signifikan. Indikator menyebut pendukung ex Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beralih ke Deddy Mulyadi. Yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah Deddy Mulyadi. Suaranya meningkat dari 22,3% di bulan Juli, dan dalam simulasi yang sama top of mind menjadi 40,7%. Kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei virtual Kamis ya. Menarik ya. Survei yang dilakukan pada 28 September 2024 melibatkan basis 1.200 orang dari seluruh provinsi Jawa Barat. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple, random sampling, dan toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Luar biasa ya sahabat-sahabat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Burhanuddin mengatakan Deddy Mulyadi mendapatkan limpahan dukungan usai Ridwan Kamil maju pada Pilkada Jakarta. Dia menambahkan sebagian kecil pendukung Ridwan Kamil juga berpindah ke Ahmad Zaihu. Ya begitu ya, di antara kedua ini. Dan Deddy Mulyadi yang paling mendapatkan limpahan suara dari basis pendukung Ridwan Kamil. Nama-nama lain kalau kita lihat di situ tidak ada pergerakan Pak Zaihu, tetapi juga masih sangat landai
dalam simulasi ini dari 0,7 jadi 2,2% kata dia. Perbandingan elektabilitas Deddy dan Saihu dalam simulasi top of mind Juli, Deddy Mulyadi 22,3%, Ahmad Saihu 0,7%, dan di bulan September Deddy Mulyadi 40,7% dan Ahmad Saihu 2,2%. Nah, ini data-datanya ya. Jadi disiapkan 2 nama pasangan calon ya, yaitu Deddy Mulyadi dan lawannya Ahmad Saihu ya. Ini ada top of mind ya antara bulan Juli dan bulan September. Dan di bulan Juli masih tetap ya oleh Deddy Mulyadi, dipegang oleh Deddy Mulyadi, dan September juga masih unggul Deddy Mulyadi dengan 40,7%. Jadi katakanlah limpahan suara yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil kemungkinan besar suaranya ke Deddy Mulyadi dan Muhammad Saihu. Lantas kita bertanya ya kepada pasangan calon lain, apakah ada limpahan suara atau dampak ditinggalkannya dampak suara dari Ridwan Kamil untuk pasangan-pasangan yang lain? Tentu ada ya, tidak mungkin tidak ada. Namun demikian berita yang saya ambil dari Detik News. Nah, ini saya lanjutkan ya. Perbandingan Deddy dan Saihu dalam simulasi semi terbuka 8 nama Juli, Deddy Mulyadi 32,3%, Ahmad Saihu 1,5%, dan di bulan September Deddy Mulyadi 74%, Ahmad Saihu 10,2%. Pada simulasi semi terbuka, kata Burhanuddin, pola perpindahan pendukung Ridwan Kamil tidak berubah. Mayoritas pendukung RK pindah ke Deddy dan sebagian ke Saihu ya, itu ya. Polanya tidak berubah. Jadi Deddy Mulyadi di simulasi 8 nama sebelumnya di bulan Juli 32,3%, sekarang melonjak menjadi 74%. Nah, Ahmad Saihu ada kenaikan juga cukup lumayan, 1,5% ya bulan Juli. Di bulan September 2024 jadi 10,2%. Nah, ini ya naik signifikan ya. Ahmad Saihu juga, tutur Burhanuddin ya ini. Burhanuddin menambahkan bahwa basis pendukung Ridwan Kamil sebelumnya mendominasi pada survei Pilgub pada bulan Juli. Kini mayoritas pendukung telah beralih ke Deddy Mulyadi. Dari kata ini kita bisa simpulkan untuk sementara basis pemilih Ridwan Kamil dan sebelumnya mendominasi di survei bulan Juli itu tidak banyak yang lari ke Deddy Mulyadi. Sebagian Ahmad Saihu seperti nama lain seperti Acep Adang dan Pak JJ itu dengan segala hormat maaf itu belum kompetitif dalam survei awal September, kata dia. Selain itu, survei ini juga menampilkan elektabilitas 4 calon gubernur Jawa Barat yang sudah mendaftar ke KPU. Deddy Mulyadi masih memiliki elektabilitas paling tinggi. Simulasi 4 nama calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi 77,3%. Jadi ini simulasinya ya sahabat-sahabat di lembaga indikator ya. Jadi yang pertama ada Deddy Mulyadi dengan 77,3%, Ahmad Saihu 10,8%, Acep Adang Ruhyat 2,2%, JJ Wirawinata 2,1%, tidak dijawab 7,7%. Ini katakanlah margin of error-nya ya, barangkali 7,7% atau yang tidak mau menjawab ya 7,7% begitu ya. Jadi diperkirakan setelah hijrah Ridwan Kamil pendukungnya kemungkinan besar ya berada kedua kubu, yaitu dari Deddy Mulyadi dan Muhammad Saihu. Meskipun Muhammad Saihu tidak dapat limpahan suara yang besar dan signifikan dari pendukung Ridwan Kamil, tetapi dalam hal ini ya tentu Deddy Mulyadi yang sangat diunggulkan. Ini sekali lagi ya menurut survei dan lembaga indikator, bukan menurut DPT ya di Jawa Barat. Karena kita tahu kalau Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi DPT terbanyak di Indonesia. Jadi silahkan ya buat warga Jawa Barat
tentukan pilihanmu tanggal 27 November nanti. Pilih pemimpin yang memang layak, pilih pemimpin yang memang mempunyai rekam jejak yang bagus. Bagaimana pandangannya dan serta sikap politik kita, ya kita lihat dong. Kan gampang dan simpel kita melihat dan menilai ya. Deddy Mulyadi dengan Erwan Setiawan dari partai mana, kan begitu. Lantas ada JJ dari partai mana, ada Gita KDI, ada Muhammad Ilham Habibie, kan simpel-simpel saja gitu. Meskipun saya kurang tahu ya partai-partai politiknya, tetapi nama-namanya cukup kita dengar. Tetapi yang paling populer ya mungkin yaitu setelah ditinggalkan Ridwan Kamil ke Jakarta, Deddy Mulyadi kayaknya elektabilitasnya menurut lembaga survei di urutan yang pertama ya. Ya kita akan lihat ya ke depan peluang serta kansnya. Begitu ya masyarakat Jawa Barat ya pada umumnya. Tentukan pilihanmu, pilih calon serta pemimpin yang terbaik ya, agar kita menghasilkan dan mendapatkan pemimpin yang tentu rekam jejaknya jelas, popularitasnya kita perhitungkan juga, elektabilitasnya juga, integritasnya. Lantas satu lagi ya, tentu etikabilitasnya ya. Itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang bisa memimpin rakyatnya ke depan. Itu hal-hal yang saya paling penting, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang baik dari yang terbaik ya. Karena saya pikir calon-calon di Jawa Barat itu termasuk yang bisa berkontestasi hari ini tentu calon yang terbaik ya, calon-calon yang baik ya. Kita cari yang terbaik ya, yang jelas asal usul, jelas rekam jejak, punya kemampuan terlihat ya, punya popularitas, integritas serta kapabilitas, itu juga penting ya, syarat untuk menjadi pemimpin. Ya begitu ya sahabat-sahabat, semakin menarik di hampir di musim Pilkada 2024 di semua provinsi tentu disibukkan ya dengan persiapan bagaimana partai-partai politik, bagaimana dinamika politik, tentu sibuk memasangkan, mencoba memenangkan calon-calon yang diusungnya. Begitu ya sahabat-sahabat, saya pikir masyarakat Jawa Barat itu cerdas ya, termasuk ya katakanlah saya percaya bahwa Jawa Barat ya pemilih meskipun dengan DPT yang terbanyak di Indonesia, tetapi rasionalitas serta akal sehat rakyat Jawa Barat pasti bisa menentukan siapa pemimpin yang layak ke depan untuk bisa memimpin Jawa Barat 5 tahun ke depan. Pastikan itu ya, kita akan berikan suara hak kita di TPS nanti. Tapi ingat ya, jangan sampai atau hindari ya yang namanya katakanlah curang ya, pemilu yang curang, pemilu yang terus-terusan, pemilu yang menggunakan money politik atau katakanlah pengerahan massa dan bansos ya. Kita takut diulang di Pilpres seperti kemarin ya. Jangan sampai pelaksanaan pemilu menciderai demokrasi serta konstitusi kita. Hindari ya. Karena ketika itu terjadi, kita bisa memastikan bahwa pemimpin siapapun yang dipilih menggunakan atau katakanlah mengambil peran yang ya katakanlah seperti misalkan menang, curang, melakukan kecurangan agar menang, ya tentu hasilnya juga tidak baik ya. Jangan ragu untuk mengatakan kalau itu tidak akan baik, karena ya apapun yang dilakukan dengan hasil yang curang, jangan berharap dong bahwa pemimpin kita akan baik ya. Itu kan kita sering lihat dan kita sering dengar
soal hulu hilir. Kalau hulunya keruh, ya tentu kita jangan berharap hilirnya akan bening. Ya tentu hilirnya pun akan keruh sama dengan hulunya, kan begitu. Jadi konteksnya dalam pilkada serentak nanti kita betul-betul mempertimbangkan segala aspek, segala kemungkinan yang ditawarkan oleh partai-partai politik melalui calon-calon yang disediakan oleh partai politik. Nah, dalam hal ini tentu hak kita sebagai warga negara berhak memilih dengan bebas, berhak menentukan dengan leluasa siapa pasangan calon atau nama calon yang akan kita pilih. Pastikan calon itu ya memang terbaik ya. Ya, sekali lagi lihat rekam jejaknya, lihat elektabilitasnya, integritasnya, kapasitasnya. Ya, begitu ya. Kan sederhana dan simpel. Begitu ya. Peluang-peluang dan kans nama-nama calon gubernur untuk Jawa Barat. 27 November nanti kita akan melakukan atau melalui proses pilkada serentak di seluruh Indonesia. Yang terbaik, pemimpin pilihan masyarakat, pemimpin yang menjadi dan serta membawa aspirasi masyarakat tentu yang kita harapkan bersama ya. Tiap kebijakannya tentu kita harapkan pro terhadap rakyat. Itu yang mau kita sampaikan ya, sahabat-sahabat AS Channel dimanapun Anda berada. Begitu ya, semakin menarik. Ternyata setelah pemilu kemari, setelah pilpres kemari, sebentar lagi kita disuguhkan dengan pilkada ya, pilkada serentak. Kalau kita bahas Jakarta sering, tetapi saya kalau bahas Jawa Barat ya mungkin baru malam ini ya, yang ingin melihat peluang-peluang serta bagaimana dinamika politik Jawa Barat. Begitu ya sahabat-sahabat acara, kita berharap pelaksanaan pemilu atau pilkada serentak nanti dilakukan dengan luber ya, langsung umum, bebas rahasia serta jurdil ya. Itu yang mau kita bicarakan, yang kita ulas-ulas ya. Jadi bukan hasil, tetapi ya laksanaan juga lebih penting. Sekali lagi ya sahabat-sahabat, kita tidak berharap pelaksanaan pemilu dilakukan dengan cara-cara yang kotor dan tidak baik ya, cara-cara yang melanggar demokrasi serta konstitusi kita. Kenapa begitu? Kita berharap mempunyai pemimpin yang lahir dari proses pelaksanaan pemilihan secara luber dan jurdil. Langsung kita memilih umum ya, tentu secara serentak ya, umum bersama-sama, bebas ya, kita memilih pasangan mana yang paling bebas, dan rahasia ya hanya kita yang tahu. Nah begitu ya, kan simpel. Jadi sekali lagi, gunakan rasionalis kita, gunakan intelektualitas dan kecerdasan kita untuk memilih dan bisa memastikan pilihan kita bisa memimpin 5 tahun ke depan. Tentu pemimpin yang terbaik dari yang baik ya. Begitu sahabat-sahabat ya, yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan kabar yang saya angkat dari Detik News ya, soal limpahan suara yang ditinggalkan Ridwan Kamil yang hijrah ke Jakarta itu ke arah mana, dan bahwa suara tersebut kemungkinan besar akan ke Deddy Mulyadi dan Muhammad Saihu. Ke depan kita lihat peluangnya dan siapakah yang akan menjadi Jabar 1 27 November nanti akan memilih siapa calon gubernur terbaik di provinsi masing-masing. Begitu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan ulasan dan beritanya yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.